terlebih dahulu penampilan spesial dari Cakraka. Hembusan angin meniup wajahnya, mataku tak berkedip menatapnya, terlalu luas tak bertepi pada. Bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku menasuh rasa, mendengar jiwaku berkata-kata, tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku. Memandanganku, senyumku melepaskan kau pergi. Yang pertama adalah ditanamkan oleh kakak kami pada tanggal 28 tahun 2013 dan tahun yang lalu. Radio yang belum dapat melayani dikarenakan belum ada alat produksi. Namun, alhamdulillah pada bulan Ramadan yang lalu kami mendapat warisan dari seorang dermawan yang meninggal dunia, dan bukan seorang pasien, bukan warga keluarga, bukan teman, namun hanya peduli akan pasien-pasien dialisis dengan menyumbangkan 550 juta untuk membeli alat produksi. Dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Saudara Baru Rumah Sakit Khusus Ginjal Yogya R.A. Habibie. Kepada Bapak Habibie disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi kita dengar lagu yang dinyanyikan oleh Cakraka. Itu siapa? Saya tidak tahu apa sudah lihat film Rudi Habibie. Sudah, Pak. Saya bilang terus terang saja, film yang Anda juga sudah lihat namanya Habibie dan Ainun itu dedikasi khusus untuk Ainun. Tapi Rudi Habibie itu dedikasi untuk ibu dan bapak saya. Memang demikian. Saya adalah produk dari dua ibu yang melahirkan saya, yang hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk meresmikan gedung baru atas nama beliau, R.A. Tuti Marini Habibie binti Puspowardoyo Citrowardoyo, dan ibu yang dampingi saya 48 hari 48 tahun 10 hari dia dampingi saya, dan hari ini persisnya 6 tahun yang lalu 2 bulan dan 17 hari yang lalu dia pindah ke dimensi yang lain. Itu Ainun. Jadi tadi yang waktu diceritakan itu perpisahan dengan ya tiap orang waktu muda. Saya belum ketemu Ainun. Ya kalau orang berikan senyuman manis, masa kamu begini? Ya harus balas dengan senyuman manis juga kan.
Nah, waktu itu saya berusia 18 tahun, berangkat ke Jerman. Saya kira ini tidak ada kaitannya dengan ibu saya. Saya ke Jerman 18 tahun, bisa dapat beasiswa, tapi ibu saya tidak berkenan menerima beasiswa yang diberikan kepada anaknya. Kenapa? Karena waktu ayah saya meninggal, ibu saya yang tercinta, dia dalam kandungannya adik saya yang kecil itu Temi situ. Saya usia 14 tahun, dia di depan jenazah ayah saya sumpah. Saya sumpah anak dalam kandungan saya dan anak yang tertua, ibunya Adri Sumono belum nikah waktu itu, akan saya jadikan manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama dengan tangan saya sendiri. Itu ibu saya. Itu bukan fantasi. Saya sebagai anak kecil melihatnya dan menyaksikannya. Oleh karena itu, waktu saya bisa ke luar negeri belajar konstruksi pesawat terbang, saya harus menerima kenyataan tidak boleh terima beasiswa, mendapat izin membeli devisa negara, bukan saya, ibu saya. Dan ibu saya membuat catering, dia jual makanan, mengambil orang in the cost untuk membiayai yang namanya Rudi. Saya sangat sadari itu. Sehingga bedanya dengan yang lain, semua yang lain itu bisa lihat di film, paspornya biru, saya hijau, dapat duit dari negara, dari kedutaan, saya dari Deutsche Bank, kadang-kadang telat, tidak tahu makannya dari mana. Saya hadapi itu semua. Saya telepon dengan ibu saya, dia tanya beres semua, beres, padahal saya tidak menekan. Dalam keadaan demikian, langkah demi langkah saya maju, sehingga S1, S2, S3, saya S3 konstruksi pesawat terbang usia 28 tahun. Di antaranya saya sakit tuberkulosis 1,5 tahun. Jadi kalau dikurangin itu, saya S3 26 tahun. Di pusat keunggulan dalam teknologi dari Jepang. Tidak semudah demikian deh. Tapi saya lalui. Tapi saya mau sampaikan sama Anda, ya kita manusia biasa kan. Kawan-kawan saya tinggal di dekat kampus, saya nggak mampu. Saya harus tinggal di daerah-daerah yang keadaan sosialnya rendah supaya murah. Saya diberikan kalung oleh ibu saya. Nah, kalau kamu kesukaran, kamu gadaikan. Kadang-kadang saya ke rumah gadai. Kenapa belum datang duitnya? Itu 3 tahun lamanya saya lalui. Tapi selamat. Tapi itu orang, kalau saya kedinginan, saya tidak tahu kemana. Mau sholat ke rumah, jalan 2 jam. Naik bus tidak mampu. Jadi saya mana? Saya ke gereja. Saya sholat di gereja. Itu menggarisbawahi. Sebelum saya masuk gereja itu, saya sampaikan, Allah, manusia yang membuat gedung ini adalah mereka yang cinta padamu, seperti saya cinta padamu pula. Bedanya, saya tidak memiliki rumah.
yang saya bisa konsentrasikan sesuai ajaran agama saya. Bolehkah saya memasuki ruangan ini supaya saya dapat panjatkan doa untuk orang tua saya dan keluarga saya di tanah air? Saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya sholat. Tidak satu kali, beberapa kali. Karena saya yakin kita ada suatu masyarakat yang percaya pada adanya Tuhan yang Maha Esa. Tadi Pak Bupati bilang sama saya, yang menari tadi itu bukan saja agama Islam, ada yang Katolik, ada yang lain, tapi tidak. Karena agama Islam aja 1400 tahun, tapi budaya Anda puluhan ribu tahun. Jadi kita tidak bisa menghiraukan budaya begitu saja, tapi juga tidak bisa menghiraukan yang namanya agama. Karena itu kita harus pandai-pandai bersinergi positif antara budaya dan agama. Itu pun tidak cukup. Untuk apa? Supaya kita bisa menghasilkan sumber daya manusia terbarukan dan sehat. Karena hanya yang sehat itu bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas tinggi ada sinergi positif antara budaya, agama, dan penguasaan ide. Tapi itu bukan tidak cukup saja. Dia membutuhkan satu, ialah dia harus melalui proses keunggulan. Keunggulan itu hanya bisa dimiliki melalui lapangan kerja. Karena itu kita harus berorientasi pada produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri itu tidak boleh dimatikan, harus dihidupkan. Itu guru besar mengatakan, kamu gak usah pulang, kamu tinggal di sini saja. Karena bukan orang Indonesia, kamu lahir di pelatu bumi, kebetulan di Indonesia, tapi negaramu miskin, tidak punya apa-apa, tidak mengerti mengenai Anda, dia nggak bisa membuat filsafat Anda. Saya bilang saya mau jadi mata air yang jernih, dia bilang nggak usah. Nah, termasuk ibunya dan semua kemeja Jerman itu dia bilang nggak usah, kamu tinggal sini aja. Jadi kamu kembangkan mata air di sini, nanti airmu itu akan mengalir sampai ke kampung halamanmu, sampai keluarga. Begitu pikirannya. Jadi waktu saya itu harus putuskan, ada yang belum lihat, kata terakhir dari Ilona, faktanya kamu cinta Indonesia. Masalahnya kamu cinta Indonesia. Ada yang mau bilang solusinya kamu kembangkan mata air di sini, baru nanti mengalir. Dia mau bilang begitu, tapi didahului oleh Rui yang mengatakan solusinya saya cinta Indonesia. Dan dengan ini saya resmikan, gitu kan, klinik yang modern yang kedua ya dari pusat keunggulan pencucian darah atau ginjal di Indonesia, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan ditekannya seri tadi, maka Rumah Sakit Khusus Ginjal Nyonya R.A. Habibie telah diresmikan. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Kepada Bapak B.J. Habibie didampingi oleh Bapak Wali Kota Bandung, Bupati Purwakarta, Ketua YPAB, dan juga seluruh hadirin. Kami silakan untuk menuju tempat pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti.
Dibuka. Yang belakang bergerak. Awas kita mau baris. Coba. Kasih jalan. Foto di mana? Udah Hadirin kami dari seluruh Indonesia, ada yang dari Manado, Prof. Pak Bimbing dari Manado yang paling jauh. Assalamualaikum. Ya, ini ada teman kita dari seluruh Indonesia, Prof. Iya. Ada dokter umum dan perawat. Ya. Khusus untuk dia, Prof. Kejadiannya sebetulnya banyak, tapi yang kita temukan baru sedikit. Kalau kita lihat ke laporan lebih jauh lagi, sebetulnya penyuluhan, sosialisasi di dalam yang sudah Ini yang ini baru dan ini Itu dari Itali Bu, yang sana, yang monitor itu. Ya. Nah ini yang terbaru. Pak, ada maju ya Pak. Iya. di Indonesia tidak ada, Iya. Singapura tidak ada. Kita sudah pada Karena fiturnya lebih komplit, ya pasien-pasien yang kondisinya sedang sangat buruk di ICU bisa dilakukan dengan model seat yang kontinu bisa 12 jam. ini kalau beli 1 miliar. Ini berapa kali? Ada berapa sih? 12 Subang aja. Alhamdulillah ini adalah fasilitas
rumah sakit ginjal terbaik di Indonesia itu hadir di Bandung dengan peresmian oleh Presiden Indonesia yang ketiga Pak Habibie. Ini juga sangat luar biasa karena memang keluarga Pak Habibie ini sangat peduli pada bisnis dan kegiatan kemanusiaan. Ya. Salah satunya adiknya Pak Habibie, Ibu Sri Habibie ini adalah ketua yayasannya, di mana pembangunan ini sudah lebih dari 25 tahun dan sekarang ada penambahan fasilitas. Di sini juga tidak hanya rumah sakit tapi juga pusat pendidikan, itu yang luar biasa. Jadi tadi kita lihat semua dokter-dokter dari seluruh Indonesia dilatihnya juga di rumah sakit ini. Dan saya menyambut baik, apalagi nanti akan melengkapi rumah sakit spesialis ya. Salah satunya rencana hibah dari Amerika terkait pusat riset kanker ya Asia Tenggara, itu juga akan di Bandung. Jadi nanti yang rumah sakit spesialis akan menjadi visi memperbanyak pelayanan kesehatan di Kota Bandung. Dan tentunya sebagai pemerintah Kota Bandung saya mengaturkan terima kasih dan saya doakan Pak Habibie tetap sehat, inspirasi cintanya juga luar biasa dan tentunya menjadi teladan buat kita. Akan mendorong untuk pelayanan kepada orang miskin. Oh ya, sama juga. Jadi tidak pilih-pilih dia dari strata ekonomi, selama dia manusia dan butuh pertolongan tentunya. Karena hemodialisis ini kan cukup mahal. Iya, tapi kan kalau Anda lihat ke rumah sakit baik swasta maupun negeri, BPJS khususnya dialisa ini sudah terlayani dengan baik. Dengan saya ke Muhammadiyah, ke Al-Islam, itu urusan dialisisnya pelayanannya baik, alatnya bagus. Saya wawancara warga juga, alhamdulillah. Jadi insya Allah ini melengkapi. Tapi harapan dari Pemkot, Pak, ada kontribusi dari Pemkot ke rumah sakit ini? Ya urusan memperlancar urusan aja, kan ini mah milik swasta, nggak ada. Pak, kalau harapan Pemkot dengan pelayanan di sini? Saya lebih cenderung ingin mengingatkan warga Indonesia untuk gaya hidupnya jauh dari hal-hal yang membuat penyakit ginjal ini hadir di masyarakat kan begitu. Jadi jangan selalu meningkatkan fasilitas orang sakit, tapi justru memperbaiki kualitas orang-orang supaya hidup sehat. Makanya ada program Senin Tanpa Nasi, salah satunya adalah supaya mengurangi diabetes ya, karena konsumsi kita jarang diukur gaya hidupnya, segala dimakan, makan pete, makan macam-macam lah ya. Nah ini mulai penekanannya tidak hanya urusan infrastruktur rumah sakit tapi gaya hidup yang lebih baik. Sudah janjian dengan Bupati Purwakarta? Bareng-bareng? Nggak tahu, no comment. Saya mah ada orang Bandung sama yang ada kasih.